Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini semoga kondisi kalian baik-baik saja, sehat, tidak kurang satu apapun, bisa mendengarkan perkuliahan ini dengan lancar, sinyal mendukung, jaringan mendukung, kondisi juga mendukung, dan yang paling penting semua dalam kondisi keadaan yang sehat. Mohon maaf, untuk pertemuan yang kedua, saya tidak bisa live daring atau daring secara langsung karena bertepatan dengan pukul 13, saya harus melaksanakan seminar proposal. Jadi untuk menghemat waktu supaya bisa berjalan semuanya, saya akan merekam kuliah hari ini. Nah, sebetulnya yang akan saya sampaikan materi hari ini adalah materi yang pertama. Ya, materi pertama, karena di pertemuan 1 kemarin kita membahas tentang kontrak kuliah yang telah disepakati dan juga tentang materi apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester belajar semantik. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang munculnya semantik dalam ilmu linguistik itu dari mana. Nah, kalau kita lihat susunannya, ketika kita belajar linguistik umum itu jelas ya. Jadi linguistik itu mikrolinguistik khususnya diawali dari yang terkecil yaitu fonologi, mempelajari tentang bunyi bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Lalu yang kedua, morfologi. Morfologi mempelajari proses pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis ya. Sintaksis ini mempelajari tentang tata bahasa atau fungsi peran dan kategori sintaksis yang dibahas. Nah, sedangkan semantik ini tatarannya ada di bawah sintaksis. Meskipun begitu, makna atau semantik ini muncul mulai dari fonologi. Jadi kalau mempelajari fonologi, itu pasti juga mempelajari tentang makna. Nah, kalau fonologi itu kan bunyi-bunyi yang membedakan makna. Contohnya, ayam dengan ayah, beda fonem M dan fonem H, maknanya sudah jauh sekali berbeda. Nah, itu kan karena kita tahu maknanya ayam, referennya ayam, tahu maknanya ayah, tahu referennya ayah, bentuknya ayah itu seperti apa, acuannya ayah itu siapa, ayam itu bentuknya bagaimana, referennya ayam seperti apa, sehingga kita bisa membedakan keduanya. Nah, saya di rumah memiliki anak umur 1 tahun, ya, anak saya umur 12 bulan. Nah, ketika dia umur 10 bulan, ya saya mengajarkan, ya, kalau memanggil ayahnya itu ayah. Nah, suatu hari ada ayam, ya, ada ayam yang lewat. Nah, saya mengajari, oh itu namanya ayam. Nah, dia mengatakan ayah, ayah, ayah. Nah, padahal itu yang dimaksud adalah ayam. Nah, kita semua tertawa. Loh, ayam kok dipanggil ayah? Nah, padahal cuma berbeda satu fonem saja. Tapi orang bisa ketawa ya karena maknanya sudah jauh berbeda. Nah, itulah yang saya katakan tadi ya, sebetulnya di tingkat fonologi pun kita sudah mempelajari tentang. Baiklah, saya akan membagikan slide terlebih dahulu. Nah, ini yang kita pelajari hari ini atau materi kita yang pertama adalah hubungan bentuk makna dan referen. Ya, hubungan bentuk makna dan referen itu seperti apa? Nah, kita lihat. Bentuk. Jadi kita sepakati dulu yang dimaksud bentuk di sini adalah bentuk lambang bunyi. Yang dimaksud dengan makna adalah bukan maksud ya. Makna yang dimaksud makna adalah pikiran ya, sesuatu yang ada di pikiran seseorang. Dan referen adalah bendanya. Nah, kita lihat satu persatu. Bagaimanakah kedudukan semantik pada studi linguistik? Nah, bagaimana kedudukannya? Nah, tadi sudah saya singgung sebentar. Semantik objeknya adalah makna. Nah, dari sintaksis itu sudah muncul makna. Morfologi juga muncul makna, fonologi juga muncul makna. Dan ini dilihat dari tataran yang di bawah semantik, ada sintaksis. Ketika kita belajar sintaksis, kita juga belajar semantik gramatikal. Nah, sintaksis itu kan
kedudukan ya, kedudukan, fungsi ya, peran, kategori sintaksis. Nah, itu kan jelas ya makna-maknanya apa, saling terhubung sehingga namanya semantik gramatikal. Lalu di bidang morfologi yang dipelajari adalah makna leksikal. Kita melihat proses pembentukan kata, misalkan dari kata sapu menjadi menyapu. Nah, itu sapu itu maknanya alat untuk membersihkan, terbuat dari sabut atau ijuk ya. Nah, makna leksikal. Nah, kalau menyapu aktivitas menggunakan sapu. Nah, fonologi sudah saya jelaskan tadi ya. Kita belajar fonologi otomatis juga belajar tentang makna karena fonologi tiap bunyi yang membedakan makna. Berarti kalau kita memaparkan pasangan minimal pasti di dalamnya juga berbicara tentang makna. Nah, sekarang kita masuk ke signifi dan signifion. Menurut Saussure, tanda linguistik ada dua unsur, yaitu yang diartikan atau signifi dan yang mengartikan atau signifion. Ya, signifi adalah konsep dari suatu makna atau tanda bunyi, sedangkan signifion adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Nah, coba kita perhatikan dulu sampai di sini. Signifion dan signifi. Signifi adalah konsep. Contohnya, ketika saya mengatakan kata rumah, ya, rumah. Lah, signifi ya konsep dari suatu makna atau tanda bunyi. Maka kita membuat suatu konsep rumah. Oh, rumah itu berarti tempat tinggal yang bisa digunakan makhluk hidup, baik manusia maupun binatang. Biasanya itu terbuat dari kayu, ada atapnya. Nah, itu kan konsep. Nah, signifion itu bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Nah, ketika kita membayangkan suatu tempat untuk berteduh dari hujan dan panas, nah orang Indonesia menyebutnya rumah. Ya, signifion ini bunyi-bunyinya, fonem-fonemnya R, U, M, A, H. Ya, fonem-fonem kata rumah R, U, M, A, H itu signifion. Sedangkan konsepnya sebuah tempat tinggal untuk makhluk hidup, supaya terlindung dari panas, binatang buas, itu signifi. Jadi kalau kita perhatikan, setiap tanda linguistik itu terdiri atas unsur bentuk dan makna. Bentuk di sini adalah fonem-fonem atau satuan kebahasaan. Ya, fonem-fonem R, U, M, A, H itu bentuk. Makna. Kenapa seperti itu bentuk dan makna? Karena terkadang bentuk yang berbeda maknanya bisa berbeda. Ya, atau mungkin makna yang sama bentuknya bisa berbeda atau fonem-fonemnya berbeda. Contohnya yang mudah. Orang Indonesia menyepakati ya kalau tempat tinggal manusia atau binatang untuk berteduh dari panas itu disebut rumah, RUMAH. Nah, sedangkan kalau orang Inggris itu menyepakatinya dengan house, HO USA host ya. Nah, menyebutnya itu kan kesepakatan. Kita masih ingat kan ketika belajar linguistik bahasa itu mana suka ya. Jadi sudah disepakati. Kalau di sini namanya rumah, di sana namanya host. Nah, lebih jauh lagi, misalkan ya, lebih jauh lagi contohnya kalau di Kudus ya, di Kudus tempat saya tinggal itu kalau ada bis kecil namanya bis mini. Tapi kalau di sini benda yang sama itu dinamai engkel. ENKAL. Ya, itu bentuknya ya, bentuknya engkel. Fonem-fonemnya ENKAL. Jadi bentuk itu bukan referen ya. Bentuk itu yang dimaksud di sini adalah lambang bunyinya. Gitu. Nah, ini buat saja. Leksem dan kata. Nah, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu supaya kamu tidak bingung. Di pertemuan-pertemuan yang akan datang pasti sering menjumpai ada leksem dengan kata. Bedanya apa toh? Leksem dengan kata itu. Leksem adalah kata atau frasa yang merupakan satuan bermakna. Jadi, kalau kita belajar semantik, melihat satuan kebahasaan yang nantinya akan punya makna itu disebut leksem atau satuan kebahasaan ya leksem.
Sedangkan kata, istilah dalam bidang gramatika, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan dapat terjadi dari morfem tunggal dan gabungan morfem. Nah, ini kan kemarin sudah ya ketika belajar morfologi. Ada morfem tunggal, morfem bebas, morfem terikat. Nah, yang morfem tunggal yang bisa dipahami, bisa berdiri sendiri, punya bentuk, punya makna, itu disebut kata. Ya, kata itu istilah gramatikal untuk suatu satuan kebahasaan yang memang sudah punya bentuk dan makna, yang sudah jadi ya. Sedangkan leksem ini satuan kebahasaan yang punya makna tapi belum dirangkai dalam suatu kalimat. Itu disebut leksem. Jadi lebih luas, semua satuan yang nantinya diperkirakan memiliki makna namanya adalah leksem. Nah, sebetulnya yang kita pelajari selama 14 kali pertemuan atau semua orang yang belajar linguistik, belajar semantik, pasti tidak jauh-jauh dari segitiga makna Ogden dan Richard. Ya, jadi yang kita pelajari itu 3 ini. Ya. Simbol atau bentuk, gagasan atau makna, trope of reference dan referent. Ini segitiga makna Ogden dan Richard. Simbol atau kata atau bentuk kita beri lambang 1 Romawi. Sedangkan gagasan atau talk reference kita beri 2 Romawi 2. Sedangkan acuan atau referen kita beri Romawi 3. Nah, begini cara membacanya teman-teman. Simbol bentuk buku ya, di sini ditulis di bawah simbol B, fonem B, U, K, U. Buku. Lalu apa yang ada di otak kita ketika mengatakan buku? Oh, buku ya berarti kertas berlembar-lembar yang dijilid ya. Ada tulisannya sehingga bisa kita baca. Nah, acuannya mana? Acuannya ya buku itu ya, bentuknya buku itu. Nah, misalkan ini masker. Nah, saya punya masker di sini. Simbol ini kan masker ya. Simbol, di simbol ditulis M A S K E R. Masker, fonem M, fonem A, fonem S, fonem K, fonem E dan fonem R. Gagasannya adalah sebuah benda yang tipis bisa terbuat dari kertas atau bisa terbuat dari lainnya yang digunakan untuk menutup hidung dan mulut supaya terhindar dari virus. Nah, acuannya apa? Acuannya ya si masker ini, gambar masker ini tempelkan di bawah kata acuan atau referen. Nah, yang perlu kita pahami sekarang garisnya. Mengapa kok segitiga? Karena segitiga itu menggambarkan ya dari simbol ke acuan itu kan pasti sama, ya pasti sudah tersepakati. Nah, sedangkan kalau acuan itu ke atas, ya ke atas itu pikiran kita, ya referensi dalam pikiran kita. Oh, dalam pikiran kita itu kalau masker itu ya, atau mungkin pikiran kita dulu, suatu alat yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung supaya terhindar dari virus itu, ini loh bentuknya, namanya apa? Masker. Nah, itu jelas ya. Jadi antara simbol dengan gagasan itu pasti garisnya lurus karena yang dimaksud itu pasti itu. Antara gagasan dengan referen juga lurus karena yang dimaksud pasti itu. Sedangkan antara simbol dan acuan garisnya putus-putus, ya tidak? Kenapa garisnya putus-putus? Karena simbol MASKER dan acuan benda ini disebut masker itu kesepakatan, tidak mutlak. Tapi kalau benda ini, acuan ini, gagasannya alat untuk menutup mulut dan hidung itu mutlak, makanya lurus. Bagi orang Indonesia, MASKER, benda untuk menutup mulut dan hidung supaya terhindar dari virus adalah mutlak juga. Tetapi benda ini disebut masker itu tidak mutlak karena kesepakatan. Orang Indonesia menyebut masker, bisa jadi orang di tempat lainnya menyebut yang berbeda seperti kasus engkel tadi ya antara orang Kudus dengan orang Magelang. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Nah, bentuk, makna, dan referen. Bentuk ya, jadi bentuk Romawi 1 tadi, ya Romawi 1 tadi, ya bentuk rumah, RUMAH, maknanya sebuah bangunan yang digunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal dalam waktu yang sama. Acuannya adalah gambar rumah itu sendiri, ya gambar rumah itulah acuannya. Nah, yang perlu dipahami sekarang adalah apakah semua
RUMAH itu pasti gambar rumah? Nah, kan tidak. Apakah semua gambar rumah itu disebut RUMAH, rumah? Kan tidak. Jadi bergantung kesepakatan. Itu semua yang menyepakati seseorang ya. Siapa yang menyepakati itu ya? Anggota masyarakat. Nah, jadi kalau orang Indonesia sudah sepakat itu diberi nama rumah, maka menyebutnya adalah rumah. Nah, linguistik membatasi hubungan satu dan dua. Jadi membatasi hubungan antara kata lambang RUMAH dan disebut atau maknanya adalah sebuah bangunan tempat tinggal manusia, dan semantik memperhatikan bidang yang nomor dua. Ya, kalau yang nomor satu kemarin sudah dipelajari di fonologi, morfologi, sintaksis, sedangkan yang Romawi 2 dibahas di semantik. Ya, mengapa kok semantik tidak membahas hubungan satu dengan tiga? Ya, karena hubungan satu dengan tiga tidak bisa dibahas. Kan mana suka? Nah, kalau tetangga Anda ada yang nanya, wah kamu kan sekarang kuliah di bahasa Indonesia, mau tanya, kenapa kok itu disebut penggaris, tidak penggarus, penggaras? Kenapa? Ya tidak bisa dijawab, itu sudah kesepakatan masyarakat. Kalau saya mau menyebut penggarus, boleh tidak? Ya boleh, tapi apa orang lain akan paham ketika kamu mengatakan itu? Sedangkan bahasa itu adalah komunikasi, ya saling kesepahaman, ya atau konferensi, atau apa ya istilahnya mana suka tadi ya, tapi sudah diputuskan ya, sudah diputuskan mau yang biasa dipakai itu apa, kan gitu ya, jadi berbeda nanti. Nah, rujukan atau acuan itu boleh konkret atau abstrak ya. Konkret misalkan gambar rumah ini loh, ini itu apa? Rujukan tembok. Oh, ini TEMBOK. Masker ini kan mutlak ya, atau mungkin konkret ya, masker, MASKER ya, masker ya. Tapi rujukan ada pula yang tidak konkret, misalkan cantik. Ya, cantik itu, nah kalau kita lihat kata CANTIK, maknanya itu ya orang yang rupawan ya. Lalu rujukannya yang disebut cantik itu yang bagaimana? Bentuknya cantik itu seperti apa? Nah, apakah bisa rujukan itu abstrak? Bisa ya. Bisa, rujukan itu abstrak bisa, tidak harus berupa konkret ya. Tapi kalau rujukan yang abstrak biasanya dikonkretkan itu dengan prototipe namanya ya. Jadi prototipe ya, kita membuat prototipe cantik tuh yang bagaimana ya, gambaran. Prototipe itu gambaran ya. Jadi kita melihat ya dari makna cantik itu rupawan. Oh, kita menggambar rupawan. Rupawan itu yang bagaimana? Yang tinggi kita menggambar perempuan yang tinggi, yang langsing kita menggambar yang agak semok, yang menggambar yang agak semok. Nah, lalu laki-laki ya, laki-laki misalkan soleh. Nah, soleh ini juga abstrak ya. Soleh itu yang seperti apa ya? Kita buat prototipenya. Oh, soleh itu yang sholat 5 waktu. Nah, cara melihat dia sholat 5 waktu atau tidak bagaimana? Oh, pakai sarung. Oh, kita gambar pakai sarung ya. Apa namanya? Mukanya teduh. Muka teduh itu yang bagaimana ya? Oh, mukanya ceria. Dan gitu kita gambar. Nah, dulu ketika saya S2 itu ada mata kuliah bahasa kognisi dan budaya. Jadi salah satu tugasnya itu disuruh untuk mengkonkretkan atau membuat prototipe dari rujukan yang abstrak. Jadi rujukan-rujukan yang abstrak untuk kata-kata sifat seperti cantik, ganteng, seksi, pintar. Nah, itu rujukannya bagaimana? Itu kita disuruh bikin prototipenya. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya itu mengumpulkan para relawan ya, mengumpulkan orang yang akan diteliti. Yang mereka diberi gambar, diberi kertas gambar ya, diberi kertas gambar, disuruh mendefinisikan cantik itu yang seperti apa. Lalu kita gabung dari prototip-prototip itu menjadi satu bentuk yang sempurna yang disebut cantik itu yang bagaimana. Jadi boleh abstrak. Sekarang kita lihat persoalan makna ya. Ternyata makna itu banyak sekali persoalannya. Kenapa? Karena makna itu tidak mutlak ya, tidak mutlak harus itu ya. Karena bergantung melihatnya itu dari berbagai macam sisi ya. Misalkan kata anjing itu maknanya jelek, itu buruk, itu nggak boleh diucapkan. Nah, kita lihat dari sudut pandang dulu ya. Kalau dilihat dari konotasinya, dia di Indonesia konotasinya negatif karena ada binatang anjing yang liurnya itu
kalau orang Muslim itu harus dicuci 7 kali misalkan. Sedangkan tapi kalau kita lihat makna leksikal dari sudut pandang makna leksikal ya anjing itu memang namanya anjing ya, binatang berkaki 4, biasanya disuruh untuk menjaga rumah dan lain sebagainya. Jadi kita lihat sudut pandangnya. Apakah setiap kata memiliki referen? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Ya, ini kita bahas bersama-sama. Apakah setiap kata memiliki referen? Referen kaki adalah kaki anggota tubuh manusia dan juga binatang. Bagaimana dengan referen kaki pada kaki gunung dan kaki meja? Ayo, kalau metafora begini bagaimana ya? Metafora begini seperti apa? Apakah setiap kata memiliki referen? Kita jawab dulu ya. Seharusnya kalau kita kuliah di kelas, saya bisa meminta Anda untuk menjawab apakah setiap kata memiliki acuan. Kita lihat kata kursi ada acuannya, kata cantik juga ada acuannya ya meskipun abstrak. Lalu apakah ada kata yang tidak memiliki acuan? Jawabannya ada, yaitu kata depan. Di, ke, dari, itu tidak ada acuannya daripada. Nah, dia tidak memiliki referen, tapi apakah tidak berguna kalau tidak memiliki referen? Dia memiliki tugas, ya tugas di untuk menyambung, ya untuk menyambung menunjukkan tempat ke, menunjukkan menuju kemana. Ya daripada untuk membandingkan, kan dia memiliki tugas, tapi tidak punya referen. Ke itu yang seperti apa secara abstrak maupun secara konkret tidak bisa kita jelaskan. Di secara abstrak konkret juga tidak bisa. Daripada juga begitu. Nah, kaki, sekarang persoalan kaki. Kaki adalah anggota tubuh manusia dan juga binatang. Nah, kalau kaki gunung, kaki meja kan tidak anggota tubuh manusia. Apakah bisa? Referennya mana? Oh ya, kita jawab. Referen sebuah kata adalah tetap atau tidak berubah. Ya, referennya kaki ya tetap kaki anggota tubuh manusia, ya anggota tubuh binatang, tapi adanya kesan berubah itu karena digunakan secara metaforis ya. Jadi metaforis seolah-olah yang namanya bukit atau kaki gunung itu kan menopang gunung di atasnya. Ya sehingga dia disebut kaki. Nah, maka referen kaki itu tetap sama, tidak berubah. Meskipun ada maknanya itu digunakan secara metaforis. Lagi misalkan daun telinga. Loh, daun telinga itu daun referennya apa ya? Daun telinga itu daun referennya apa ya? Daun itu kan yang nempel di pohon itu. Nah, lalu daun telinga yang nempel di pohon mana daunnya? Nah, tidak ya. Daun memang yang referennya itu yang menempel di pohon, tapi pada daun telinga referennya ada telinga. Daun itu digunakan secara metaforis ya. Jadi seolah-olah yang melambai di telinga seperti daun ini namanya adalah daun telinga, daun pintu ya. Jadi tidak berubah. Lalu makna kata daun referennya jadi pintu, jadi bagian dari telinga tidak ya. Tidak, daun tetap maknanya bagian dari tumbuhan. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan sampai di sini, nanti saya akan membuka forum diskusi di Elita. Jadi kalian bisa menuliskan pertanyaan di Elita, akan saya jawab, bisa juga dijawab minggu depan. Hubungan semantik dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, bagaimana sih? Apakah ilmu semantik itu mempengaruhi ilmu lainnya? Jelas ya. Studi tentang makna itu sangat kaya dan sangat berpengaruh dengan banyak ilmu pengetahuan lainnya. Nah, yang paling dekat semantik adalah filsafat. Nah, filsafat bukan nama orang ya. Nah, filsafat itu ilmu yang mempelajari tentang kearifan, pengetahuan, dan hakikat. Ya, jadi kalau dalam ilmu filsafat itu ada yang namanya apa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Aksiologi, ontologi, dan lupa saya satunya apa ya, aksiologi, ontologi ya. Jadi setiap kita melihat suatu benda, setiap kita melihat suatu hal ya, nggak hanya benda, ya keadaan misalkan kita selalu mempertanyakan apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini erat sekali dengan studi makna ya. Kalau orang mendalami filsafat berarti dia mendalami makna secara mendalam, baik semantik maupun pragmatik. Nah, misalkan dia mendalami makna, misalkan dia melihat kebersihan ya. Orang filsafat memandang kebersihan ini apa? Kebersihan itu. Kebersihan itu kondisi tidak kotor, ya, jernih, ya, baik, ya. Lalu mengapa? Mengapa harus
ada kebersihan? Oh, supaya menggambarkan keindahan pemiliknya. Bagaimana cara menciptakan kebersihan? Bersihkan rumah, itu yang wajar. Tapi orang filsafat itu menganggap kebersihan rumah atau kebersihan diri seseorang itu simbol atas apa yang terjadi dalam dirinya. Yang lebih jauh lagi, oh bersih itu bersih hatinya, bersih perilakunya, bersih keinginannya dari hal-hal yang tidak baik. Itu orang filsafat itu begitu ya, melihat relevansi, melihat kondisi yang ada di dunia ini selalu apa, mengapa, dan bagaimana. Ya, sehingga kalau kita melihat filsafat itu pasti dekat sekali dengan semantik. Filsafat mempersoalkan mengapa ya, dari makna yang ditimbulkan dari studi semantik ya. Rumah itu untuk tempat berteduh tadi, bersih itu keadaan tidak kotor. Rumah yang bersih, mengapa rumah itu bersih? Oh, karena dicuci, dipel setiap hari, disapu setiap hari. Bagaimana dengan penghuninya? Ya, oh penghuninya baik, hatinya baik, tidak suka iri, ya, hatinya lapang. Nah, itu orang-orang filsafat memandang sampai segitu ya, sampai hal yang paling pokok dan mendasar. Mempersoalkan mengapa rumah bersih. Semantik dengan psikologi. Ya, kalau kita ingat, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, dalam mempelajari tentang perilaku manusia ini, sering sekali dihubungkan dengan makna. Mengapa? John Locke mengatakan pemakaian kata-kata juga dapat diartikan sebagai penanda bentuk gagasan tertentu karena bahasa yang juga instrumen pikiran yang mengacu pada suasana atau realitas tertentu. Pemakaian kata-kata diartikan sebagai penanda bentuk gagasan tertentu, ya, penanda bentuk gagasan tertentu, ya. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata tertentu, setiap kata yang kita ucapkan itu mencerminkan kondisi psikologis kita. Ya, nah ini misalkan orang kok sering mengumpat, sering berkata jorok, ya berarti kondisi psikologisnya lebih parah dari itu ya, karena yang ada di sini dengan yang diucapkan itu tentunya lebih banyak yang dipikirkan. Ya, kalau pikirannya mulai kacau, berarti kalau omongannya mulai kacau, tidak terstruktur, tidak gramatikal, ya berarti di otaknya pun juga tidak terstruktur dan tidak gramatikal ya, kesana kesini pikirannya. Contohnya orang skizofrenia ya, penderita skizofrenia. Skizofrenia itu orang yang menderita gangguan psikologis ya, gangguan psikologis yang dia itu macam-macam gejalanya ya. Salah satu gejala skizofrenia itu biasanya dia menganggap sesuatu yang tidak ada itu ada. Nah, misalkan dia menganggap ada orang lain yang selalu bersamanya, ada orang lain yang selalu membencinya, ya ada di sana itu banyak orang yang membencinya. Nah dia mengatakan, wah saya nggak suka ini ya, saya benci dengan dia ya, padahal dianya itu nggak ada. Nah kata-kata yang diucapkan, kenapa kamu benci dengan dia? Karena dia itu sudah ingin membunuh saya, misalkan itu hanya di pikiran dia saja, tidak ada orang yang ingin membunuh dia. Nah, itulah yang disebut semantik atau kata-kata yang diucapkan ya, itu maknanya ya berhubungan dengan psikologis dia. Gitu. Semantik dengan antropologi, aspek sosial sangat menentukan perubahan makna. Jadi antropologi itu mempelajari hubungan dengan manusia. Ya, jadi semantik ya, aspek sosial menentukan perubahan makna. Contohnya kata pembantu ya, pembantu dulu itu baik ya konotasinya. Ada pembantu rumah tangga, pembantu dekan ya, dulu waktu saya kuliah namanya bukan wakil dekan, tapi pembantu dekan, pembantu rektor. Akan tetapi sekarang diubah ya, diubah tidak lagi pembantu dekan, pembantu rektor, tapi wakil dekan dan wakil rektor. Nah, yang mempengaruhi perubahan makna itu apa? Aspek sosial yang ada di dalamnya, ya aspek sosial yang ada di dalamnya. Orang-orang yang mulai memperhatikan bahwa kata pembantu itu identik dengan pembantu rumah tangga, sehingga sekarang pembantu rumah tangga pun juga sudah diubah menjadi asisten rumah tangga.
Itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Jadi materi hari ini bentuk, makna, dan referen ya, atau signifi dan signifion. Saya ulangi lagi ya, dari bentuk, makna, dan referen segitiga tadi ya. Di sini bentuk ya, di sini kan bentuk ya, bentuk lambang bumi BUKU, sedangkan di atas adalah konsepnya kertas yang berlembar-lembar ya. Sedangkan di sini adalah acuannya, bentuk bukunya itu. Maka kalau kita melihat konsepnya Saussure, yang signifi itu yang mana? Yang signifi itu yang atas ya, yang makna itu signifi. Sedangkan signifion itu yang sini ya, bentuk bunyi bahasa itu signifion. Ya, signifionnya. Gitu ya. Jadi makna itu menghubungkan antara bentuk dengan referen ya, bentuk dengan referen. Nah, sedangkan bentuk dengan referen itu sifatnya mana suka, garisnya putus-putus. Nah, sedangkan kalau makna yang ada di tengah ini menghubungkan antara bentuk dan referen. Kenapa? Karena terkadang referen yang sama bentuknya bisa jadi berbeda atau kata-kata yang dipilih untuk mewakili itu berbeda. Nah, lalu apakah setiap kata pasti punya referen? Tidak ya, kata depan itu tidak punya referen, kata penghubung itu juga tidak punya referen, tapi dia punya tugas ya, punya tugas. Nah, kalau pada apakah referen itu tetap? Misalkan pada kaki gunung, kaki meja, daun pintu, daun telinga. Nah, itu apakah daun itu lalu referennya bisa tumbuhan, bisa juga telinga, bisa juga pintu. Tidak, daun referennya tetap daun yang ada di pohon itu ya, tetapi daun yang ada di pintu dan telinga itu penggunaan cara metaforis ya. Jadi mengibaratkan ya, mengibaratkan karena melambai-lambai bentuknya dia disebut daun. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Berikutnya kita akan berdiskusi di laman Elita ya. Nanti saya akan membuka diskusi di sana. Kalian bisa menanyakan hal-hal yang tidak dipahami pada pertemuan yang kedua ini di forum diskusi Elita. Terima kasih perhatian kalian yang telah menonton video ini. Semoga bisa paham ya. Kalau tidak paham bisa diulangi lagi dan bisa bertanya di forum Elita. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.